Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Zahra Putrian dengan NIM 235211202 dari kelas MBS 4F. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban tugas UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, apa sih itu warga negara? Warga negara adalah seseorang yang secara hukum menjadi anggota suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh konstitusi di dalam negara tersebut. Warga negara itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, yaitu memiliki kewarganegaraan di suatu negara. Yang kedua, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara tersebut. Yang ketiga, memiliki hak politik seperti hak memilih dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemerintahan. Dan yang keempat, memiliki kewajiban terhadap negara seperti kewajiban membayar pajak dan kewajiban menjalankan tugas bela negara. Nah, contoh dari warga negara adalah orang yang lahir dari orang tua warga negara Indonesia. Maka secara otomatis orang tersebut menjadi warga negara Indonesia. Atau orang asing yang mendapatkan kewarganegaraan melalui proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, setelah tadi kita mengerti pengertian dari warga negara, selanjutnya pengertian dari penduduk. Penduduk adalah orang yang tinggal dan menetap di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, baik warga negara ataupun orang asing. Penduduk juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bisa berupa warga negara atau orang asing yang memiliki izin tinggal. Yang kedua, tidak selalu memiliki hak politik penuh, berbeda dari warga negara tadi yang memiliki hak politik penuh. Yang ketiga, yaitu secara administratif sebagai bagian dari populasi suatu daerah atau negara. Contoh dari penduduk itu seperti warga negara Indonesia yang tinggal di Jakarta, maka warga negara tersebut otomatis menjadi penduduk wilayah Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara. Contohnya, yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, ada hak atas kelangsungan hidup. Yang kelima, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang keenam, ada hak beragama. Nah, sedangkan kewajiban adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap negara. Contohnya, yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, kewajiban membayar pajak dan retribusi. Yang keempat, ada kewajiban menghormati hak orang lain. Dan yang kelima, ada kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ungkapan ini pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tular yang kemudian menjadi semboyan resmi bangsa Indonesia. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita terdiri dari berbagai suku, budaya, bangsa, dan bahasa, tetapi kita tetap bersatu menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dengan begitu, tidak ada anggapan bahwa suku satu lebih baik daripada suku yang lain, atau agama yang satu lebih benar daripada agama yang lain. Berbagai perbedaan yang ada tersebut tidak menjadi halangan untuk kita tetap bisa bersatu. Hal ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, meskipun kita memiliki berbagai banyak perbedaan. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus selalu berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar kita tidak mudah dipecah belah oleh bangsa lain. Contoh penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika yang pertama yaitu kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakangnya, sukunya, agamanya, atau bahasanya. Yang kedua, toleransi antar umat beragama ketika
perayaan hari besar keagamaan. Yang ketiga, yaitu gotong royong dalam masyarakat. Walaupun kita berbeda dari agama, budaya, suku, kita tetap harus bergotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, tidak menjelekkan suku, agama, ras, maupun adat tertentu hanya karena perbedaan yang terjadi. Pertanyaan yang ketiga yaitu uraikan secara singkat sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 lahir sebagai konstitusi pertama Indonesia yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Proses pembentukan UUD 1945 ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945. Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang yang pertama ini fokus untuk merumuskan dasar negara. Para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Supomo menyampaikan gagasan mereka. Lalu pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang dikenal dengan nama Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Pada sidang kedua ini dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI juga menerima rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar. Tahapan yang kedua yaitu pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang bertugas untuk menyempurnakan rancangan undang-undang. Tahapan yang ketiga yaitu perumusan Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 sampai 17 Agustus 1945. Piagam Jakarta menjadi dasar perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. PPKI kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi resmi negara. Dan tahapan yang terakhir yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang mengalami 4 kali amandemen pada tahun 1999 sampai tahun 2002 untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia hingga saat ini meskipun mengalami beberapa kali perubahan untuk memperkuat sistem demokrasi dan pemerintah. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu analisislah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan di era digital. Di era digital seperti saat ini, tantangan dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia semakin kompleks karena ancaman tidak hanya berbentuk fisik seperti perang atau penjajahan. Namun, tantangan yang dihadapi seperti yang pertama, yaitu ada ancaman keamanan cyber. Misalnya, kebocoran data yang dapat dimanfaatkan oleh orang untuk kepentingan politik atau ekonomi. Yang kedua, ada disinformasi atau hoax. Penyebaran berita bohong di media sosial dapat menciptakan konflik sosial dan memecah belah masyarakat. Yang ketiga, ada keamanan data dan privasi. Banyak aplikasi dan layanan digital yang mengumpulkan data pengguna yang berisiko dapat bocor dan disalahgunakan. Yang keempat, ada ketergantungan pada teknologi asing. Indonesia masih bergantung pada teknologi asing, baik dari sisi perangkat atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Yang kelima, ada keamanan ekonomi digital. Banyak perusahaan asing yang menguasai pasar digital di Indonesia tanpa memberikan keuntungan bagi ekonomi Indonesia. Dan yang keenam, ada ancaman terhadap identitas dan budaya nasional. Globalisasi digital dapat membuat budaya asing lebih mudah masuk dibanding budaya lokal. Jadi generasi muda itu lebih mengenal budaya luar daripada budaya lokal atau budaya kita sendiri.
Sekian presentasi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.